Ancaman makam hanyut masih terus dihantui warga di kawasan Sungai Wailela, Kompleks Kampung Kedang-Kedang, Desa Rumah 3, Kota Ambon, Selasa, 24 Maret 2026. Kondisi ini bahkan telah ada selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang jelas dari pihak terkait. Sejak 2022 hingga 2026, setiap musim hujan dengan intensitas tinggi melanda Pulau Ambon, kawasan tersebut selalu berada dalam kondisi rawan. Banyak makam telah dipindahkan dan tak sedikit yang hanyut. Kondisi ini terhitung sejak 2022. Pantauan tribunambon.com pada Selasa, 24 Maret 2026, kondisi erosi kini semakin parah dengan pengikisan tanah yang meluas 25 meter lebih. Kondisi itu tiap tahunnya dari pengecekan tribunambon.com sejak 2022 ukurannya selalu bertambah. Tak hanya kerusakan makam, dampak yang ditimbulkan juga merembet ke infrastruktur dan pemukiman warga di kawasan Sungai Wailela itu. Merespon kondisi itu, sejak 2022 berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari penanganan darurat, hingga aksi demonstrasi di kantor Balai Wilayah Sungai, Provinsi Maluku. Warga bersama pemerintah setempat juga telah berulang kali melayangkan surat permohonan bantuan ke sejumlah instansi. Instansi yang disurati antara lain, Balai Wilayah Sungai Maluku, Bapeda Litbang Kota Ambon, Dinas PUPR Kota Ambon, BPBD Kota Ambon, dan Kecamatan Teluk Ambon. Namun hingga kini, belum ada tindakan nyata yang dirasakan warga. Pada 2024, pemerintah negeri Rumah 3 kembali mengirimkan permohonan bantuan kepada beberapa instansi. Sayangnya, upaya tersebut kembali tidak membuahkan hasil. Di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan, muncul polemik terkait penanganan kawasan tersebut. Warga menyebut Balai Wilayah Sungai, BWS, sebagai pihak yang bertanggung jawab, mengingat selama ini pemeliharaan kawasan Sungai Wailela dilakukan oleh mereka. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Maluku, Ismail Usemahu saat itu pada Desember 2024. Ia menegaskan bahwa erosi di Sungai Wailela merupakan tanggung jawab BWS. Namun pernyataan berbeda justru datang dari pihak BWS Maluku. Humas BWS, Handri menyebut bahwa tidak seluruh tanggung jawab Sungai Wailela menjadi tanggung jawab mereka. Tentu pernyataan ini membuat warga semakin bingung. Di satu sisi ancaman terus berulang setiap tahun, namun di sisi lain belum ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab menangani persoalan tersebut. Kini warga hanya bisa berharap ada tindakan nyata dari pemerintah sebelum kerusakan semakin meluas dan lebih banyak makam yang hanyut ketika kembali musim hujan. Ibu sudah berapa banyak nih makam di kawasan ini yang hanyut, Bu? Kalau banyaknya saya kurang tahu, cuma memang banyak. Banyak ya makam yang hanyut dan iya. ada juga makam keluarga yang diangkat di sini. Kalau keluarga saya tidak ada, saya bukan orang sini. Iya. Tapi dilihat ada Ada yang dipindahkan. Dipindahkan. Iya, yang di sini ini dipindahkan, yang udah sempat dipindahkan. Tapi banyak juga yang Banyak yang sebelah sana tuh yang nggak ketahuan langsung hanyut semua, Bu. Iya. Itu nggak bisa diselamatkan lagi, Bu. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.